Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Purwasi. Saya dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mana latar belakang saya S1 Sistem Informasi dan S2-nya Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yaitu di Fakultas Ilmu Komputer. Saya mengejar mata kuliah logika algoritma dan database dengan bobot 3 SKS, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya yaitu di Prodi Manajemen. Yang mana saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah yaitu logika, algoritma, dan database. Yang mana mata kuliah ini mendeskripsikan tentang yang pertama adanya pengantar algoritma, yang kedua dasar-dasar algoritma, yang ketiga aturan penulisan algoritma, yang keempat konsep tipe data dan operator, yang kelima jenis-jenis algoritma, yang keenam adanya algoritma percabangan, yang ketujuh adanya normalisasi. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu memberi bekal kepada mahasiswa nantinya tentang logika dan pembuatan algoritma, serta pengetahuan tentang database. Pencapaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial, yang mana sistem yang dipakai dalam pembelajaran atau mengajar di kelas adanya ceramah, terus adanya diskusi antar temannya, terus nanti ada praktek. Praktek yang di sini dimaksud nantinya yaitu mahasiswa tersebut disuruh membuat aplikasi sederhana, yang mana nanti ada misalnya diambil dari contoh dari misal kalau di algoritma logikanya apa gitu kan, terus disuruhlah dari logika tersebut diapakan ke aplikasi, ada aplikasinya nanti. Begitu sistem dalam pengajaran di kelas. Berikut video pembelajaran saya di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita berdoa. Bagi yang muslim membaca Al-Fatihah, bagi yang non-muslim disesuaikan. Berdoa mulai. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita masih belajar normalisasi database ya. Minggu kemarin udah kita bahas normalisasi database. Ibu bahas sekelas dulu. Ibu review kembali ya supaya masih ingat. Apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, tidak ada redundansi, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik nantinya. Terus di sini, apa itu database? Adalah kumpulan informasi terstruktur atau data yang terorganisir secara sistematis, biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Kita next. Tujuan normalisasi database ada dua di sini. Pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Itu review yang minggu kemarin. Sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kan udah Ibu review tuh, karena udah belajar minggu kemarin. Apa itu normalisasi database? Oke, silakan. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Oke. Itu pengertian normalisasi database secara umum ya.
Oke, karena minggu kemarin udah Ibu apakan ada contoh soal, hari ini kita coba lagi contoh soal dengan soal yang berbeda. Ini Ibu ambil dari apa ya? Dari faktur penjualan, yang mana di sini contoh data yang belum dinormalisasi. Minggu kemarin kan kita udah belajar tuh, normalisasi itu ada 3 tahap yang bentuk normalnya. Yang pertama dari normalisasi bentuk pertama, terus yang kedua normalisasi bentuk kedua, terus 3NF, normalisasi bentuk ketiga. Yang mana datanya kita ambil dari tabel, yaitu data bentuk tidak normal. Ini. Jadi data yang ada di depan ini atau yang udah Ibu buat ini nanti kita normalisasikan. Kita normalisasikan yang pertama dulu yang disebut dengan 1NF. Yang mana syarat dari 1NF berasal dari data bentuk tidak normal, yang mana setiap selnya tidak boleh kosong. Jadi harus ada nilainya di sini. Di sini kan masih ada yang kosong kan? Nah, jadi kita normalkan yang 1NF. Yang mana bentuknya 1NF ya. Normalisasi pertama. Yang pertama atributnya ada beberapa atribut di sana, ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, sama quantity. Kode faktur. Tanggal. Kode barang. Apa lagi? Nama barang. Terus harga sama quantity. Kode waktu pertama apa? F01. Tanggal? B. Ini adalah baris yang selanjutnya. Apa isinya di sini? Jadi ini bentuk normalisasi yang pertama. Setiap barisnya atau kolomnya tidak ada yang tidak bernilai. Jadi terisi
Semuanya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Berarti kalau 1NF udah terpenuhi atau normalisasi pertama udah terpenuhi, jadi kita next yaitu normalisasi yang kedua. Syarat normalisasi kedua, siapa yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk data yang pertama. Oke. Syarat yang kedua memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau primary. Oke. Dari contoh yang di sana 1NF ada beberapa yang bisa dijadikan primary key. Bisa? Coba kita balik ke depan. Di sini aja, Mika.
Udah? Oke, inilah yang dibuat sama teman Ananda ya. Dari normalisasi, kita next kedua normalisasi. Bentuk kedua. Yang mana syarat pertama udah terbentuknya normalisasi yang pertama. Yang kedua adanya primary key. Yang mana dari tabel yang pertama ini bisa kita jadikan dua tabel. Yang mana kode faktor primary key pertama ini kita gabung kode faktor sama tanggal, terus kode barang sama quantity, itu tabel transaksi. Yang kedua namanya tabel barang, yang mana sebagai primary key di sini. Ini dikasih garis ya, supaya jelas mana yang barisnya nanti. Ini juga. Jadi dari yang dibikin teman Ananda, dapatnya dua tabel. Normalisasi yang kedua, yang mana tabel barang, kode barang, nama barang, harga. Tabel transaksi, kode faktur, tanggal, kode barang, sama quantity. Di tabel barang, primary key-nya adalah kode barang. Di tabel transaksi, kode faktur. Kita next menjadi ke bentuk 3NF. Syaratnya 2NF. Nih, 3NF. Tidak diperkenakan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu? Transitive dependency biasa jadi pada tabel hasil relasi, berarti hasil yang ini ya, hasil relasi. Di sini. Atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya gini ya. Intinya gini, misalnya ada suatu filenya atau atributnya dia tidak terhubung langsung ke primary key. Itu dinamakan transitive dependency. Coba kita lihat di tabel barang dulu. Kita perhatikan. Tabel barang memang atribut harga sama barang dia tergantung ke kode barang. Kita perhatikan tabel transaksi. Quantity, ini atribut quantity, kode barang, tanggal, kode faktur. Coba perhatikan quantity. Quantity ini dia ada sangkut pautnya nggak ke kode faktur? Tergantung nggak? Terlalu tergantung apa enggak? Apa? Tidak. Jadi quantity ini dia ke kode barang. Berarti misalnya barang kita beli itu berapa jumlahnya? Gitu. Kalau faktur kan satu faktur itu bisa beberapa barang kan? Misalnya ada 2 barang atau berapa jenis barang, berapa jumlah gitu. Jadi ini yang disebut dengan transitive dependency, yang mana field atau atribut quantity dia tidak tergantung ke kode faktur. Dia cuma tergantung ke kode barang. Jadi itu yang disebut tadi kan, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key-nya di sini, tapi bergantung pada field yang lain. Berarti dia bergantung ke sini, terlalu bergantung ke sini, ke field. Maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, jadi ini kita pisah. Tabel transaksi ini, kita pisah ke field yang baru. Yang mana hasilnya? Yang ini. Muncullah sebuah tabel baru lagi. Namanya itu tabel detail barang. Tabel barang tetap
tabel transaksi kita pecah. Cuma tinggal lagi kode faktur sama tanggal. Tabel detail barang terdiri dari kode faktur, kode barang, harga, sama kuiti. Itu. Terus ada di sini atribut harga dimasukkan. Coba bayangkan, seandainya atribut harga tidak dimasukkan ke detail barang. Sewaktu kasir atau yang di swalayan itu dia menjumlahkan nilainya. Kacau nggak invoice-nya nanti? Hasil. Terus yang harga yang ada di tabel barang ini adalah untuk menentukan harga yang di sini. Kalau untuk yang harga di tabel detail barang untuk penjumlahan nanti atau total harga atau total belanja yang sudah kita beli. Jadi ini bentuk yang normalisasi yang pertama, yang ketiga. Yang pertama yang di sana semua baris, semua row-nya atau apanya nilainya tidak boleh kosong. Berarti kolom, baris tidak boleh kosong. Sel-selnya tidak boleh kosong. Itu bentuk normalisasi yang pertama. Yang kedua, oke? Sampai apa ya? Udah paham semuanya? Udah? Oke. Baiklah Ananda, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi adalah bentuk dalam pengajaran di kelas yang mana setelah disampaikan pengertiannya, ditanya ke mahasiswa, apakah mereka mengerti yang kita terangkan atau kita jelaskan. Setelah itu dikasih contoh soal, lalu disuruhlah mahasiswa tersebut siapa yang bisa untuk maju ke depan. Jadi kalau memang sudah seperti itu, mau tak mau otomatis mahasiswa tersebut akan fokus ke mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, demikianlah dari video pembelajaran saya di kelas. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.